feeling. Try to work you out, it's killing. Ever since my heart's been missing. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Isa Fendi. Hari ini saya akan berkreasi dengan tanaman hias pedal ayam, atau orang menyebutnya meana mangkok, atau orang lagi menyebutnya tanaman hias berdaun yang punya pohon merah ya. Yang sebelah kiri itu hasil dari teman saya di Facebook ya, yang pernah di-share, diunggah di Facebook. Nah, yang sebelah kanan itu uji coba saya untuk berkreasi dengan tanaman tersebut. Perlu diketahui sebelumnya, tanaman ini sangat cantik ketika kita taruh di tempat yang full sinar matahari. Karena ditempatkan yang full sinar matahari, corak dari warna daunnya akan terlihat. Tapi kalau ditempatkan di kurang dari sinar matahari, daunnya akan semakin hijau, coraknya akan kurang ya, akan tidak bisa terlihat. Tanaman ini tergolong dari jenis bayam-bayaman. Ada juga yang bayamnya ada daunnya yang berwarna merah, ada juga yang berwarna ungu, macam-macam ya. Kalau saya punyanya yang berwarna kuning, berwarna hijau, tapi ada coraknya ke kuning-kuningan. Kalau tanaman ini enggak dirawat, artinya dibiarkan begitu saja, dia nanti akan tumbuh tinggi dan merambat. Tapi kalau biasanya jatuh ke tanah, biasanya itu akan mengeluarkan akar. Cara tanamnya juga cukup mudah ya teman-teman. Kita nanti akan mencoba bagaimana berkreasi dan bagaimana cara untuk menanamnya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya. Dan jangan lupa matikan tombol loncengnya agar mengetahui notif terbaru dari video-video saya. Ingat, subscribe ya, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, ini adalah tanaman pedal ayam saya, tanaman meana mangkok artinya ya. Tumbuh liar begitu saja. Sebenarnya saya tanam di polybag, cuma ini enggak terawat jadi tumbuh tinggi, berserakan kayak gini ya. Sebenarnya kalau kita tata kemudian kita sering pruning itu juga sangat cantik ya. Cuma enggak kepikiran segitu ya kalau tanaman ini bisa cantik. Nah, dari kapan hari itu saya lihat di postingan di Facebook, terlihat sangat cantik ya, itu dari postingannya Mbak Fitria siapa gitu, lupa saya. Nah, saya juga malah kepikiran bagaimana untuk membuat tanaman ini menjadi cantik. Caranya cukup mudah, kita tata batangnya kan panjang-panjang gitu ya, berserakan kalau nggak kita tata. Kita cabut semuanya, kemudian kita rapikan dari daunnya sama batangnya, kita tata sedemikian rupa ya. Kita lihat di sini. Kalau sudah daunnya kita bersihkan, kemudian kita ikat jadi satu kayak gini. Kita bersihkan dan kita ambil dari daunnya yang bisa kita bentuk ya. Ini saya ambil di tengah sama di atas. Yang di tengah sama di atas artinya saya biarkan begitu saja. Dan tentunya ini masih belum hidup ya teman-teman. Kalau yang bagian bawah ya kita tinggal tancapkan gitu aja, nanti akan tumbuh sendiri. Cukup kita potong-potong dari bagian yang atas, yang pucuk-pucuk itu kita tancapkan di bagian yang bawahnya ya. Nah, kita tancapkan terus sampai penuh ya, sampai melingkar di
pot yang bagian bawah, bagian tanahnya itu sampai full. Nah, masih juga belum rapi, tapi nggak apa-apa, ini sudah terlihat cantik ya, meskipun belum sempurna. Nah, ini belum hidup ya teman-teman, ini masih saya tancapkan gitu aja. Nunggu prosesnya sampai dia benar-benar hidup, kemudian kita rawat, kita tata kembali. Tentunya ini masih belum hidup ya teman-teman, masih butuh proses, karena tidak langsung instan. Kalau mau yang sudah siap, kita beli saja, yang sudah jadi juga ada. Nah, kita bikin sendiri, jadi kita harus menunggu prosesnya. Ini nanti untuk hari kedua, ketiga biasanya akan layu, tapi tidak apa-apa. Ini sangat mudah, kita tempatkan di tempat yang teduh saja, kemudian kita siram, nanti juga akan bakal hidup sendiri. Mungkin sudah mulai terlihat layu ya teman-teman, karena ini tadi hanya ditancapkan saja. Nah, kita biarkan ya, nanti tunggu ditempatkan di tempat yang teduh agar biar nanti bisa berakar dan tumbuh yang baik. Nah, ini sudah berumur 2 minggu ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini umur 2 minggu. Tanamannya sudah mulai goyah, tali-talinya sudah mulai putus ya. Kita tata ulang, kita rapikan kembali, kita tali ya, kita rapatkan kembali. Kemudian yang bawah ini sudah mulai tumbuh, sudah berakar, kita potong-potong lagi, kita pruning, nanti biar bentuknya akan semakin cantik. Dan diletakkan di tempat yang full sinar matahari. Yang tadi kan masih ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, ini kita pindah ditempatkan yang full sinar matahari, biar corak dari daunnya itu semakin terlihat. Ini sudah berakar ya teman-teman. Yang tanahnya masih renggang, kita bisa tanam kembali. Nah, dari potongan-potongan ini kita tancapkan gitu aja, nanti akan tumbuh ya. Warna daunnya akan semakin terlihat kalau ditempatkan yang di full sinar matahari. Batangnya juga semakin bagus, warnanya akan semakin cantik, merahnya juga terlihat. Tapi kalau diletakkan di tempat yang teduh, biasanya daunnya kuningnya itu menghilang, semakin hijau ya. Kemudian warna dari merahnya juga pucat, nggak bisa terang. Sebenarnya tanaman ini juga bisa berbunga ya, cuma karena bisa dinikmati daunnya saja, kita bisa melihat keindahan dari daunnya, maka semakin ada bunganya itu semakin nggak bisa terlihat cantik, jadi kita potong saja. Nah, saya kira video saya sudah cukup. Semoga bermanfaat. Selamat berkreasi ya teman-teman. Dari tanaman apapun bisa kita kreasikan ke bentuk yang kita inginkan. Dari tanaman misalkan krokot ataupun yang lainnya itu juga bisa. Tanaman miana di bentuk-bentuk yang cantik juga bisa. Nggak harus tanaman yang mahal-mahal. Yang penting kita rawat, kita jaga. Semoga tumbuh subur dan cantik ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.